Kisah ketika iman Abraham diuji oleh Tuhan, tentu hati kita akan merasa berdebar atau bersedih barangkali. Kemudian Abraham hanya menjawab kepada anaknya itu, "Tenang, Allah akan menyediakan." Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, kembali bersama Pelangi Sabda GKJ Pekalongan, dan kita telah sampai di edisi yang ke-24. Dan hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan sebagian dari kisah firman Tuhan dengan tema Tuhan menyediakan. Tema ini akan kita refleksikan dari sebuah kisah yang saya tahu Bapak Ibu pasti sudah mengerti atau mengenalnya. Kisah ketika iman Abraham diuji oleh Tuhan, ketika Abraham diminta untuk mempersembahkan anak tunggalnya yang sangat dikasihi, yaitu Ishak, di sebuah bukit. Dan kisah itu berakhir bahagia atau happy ending. Kisahnya akan saya bacakan dari Kejadian 22 ayat 13 dan 14. Kejadian 22 ayat 13 dan 14, beginilah bunyinya. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mempersembahkannya sebagai kurban bakaran pengganti anaknya. Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebagaimana dikatakan orang sampai sekarang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kisah ini berakhir bahagia, happy ending seperti yang kita tahu. Namun marilah kita berimajinasi, membayangkan seolah-olah kita belum tahu happy ending itu, seolah-olah kita adalah sosok Abraham atau sosok Ishak yang hendak dipersembahkan. Tentu ceritanya akan lain. Tentu hati kita akan merasa berdebar atau bersedih barangkali. Kita tahu bahwa pada suatu hari iman Abraham diuji oleh Tuhan, diminta untuk mempersembahkan anak yang sangat dikasihinya, yaitu Ishak. Kita mengerti kisahnya bahwa Ishak adalah anak yang sudah lama dinantikan oleh Abraham dan Sarah. Sudah lahir penuh dengan sukacita, sudah beranjak dewasa, namun malah diminta kembali oleh Tuhan. Tentu Abraham dan Sarah merasakan sesuatu yang tidak mudah bagi mereka. Namun kisah itu kemudian berlanjut ketika Abraham kemudian mengajak Ishak untuk naik ke sebuah bukit, dan Abraham memang ingin menaati panggilan dari Tuhan, perintah dari Tuhan. Dia harus mempersembahkan Ishak, anaknya. Suatu episode, Ishak bertanya kepada ayahnya ketika mereka sudah sampai di gunung tempat akan dilaksanakan ritual kurban persembahan itu. Ishak bertanya, "Di manakah dombanya?" Ketika sudah tersedia kayu bakar, "Di manakah dombanya, ayah?" Biasanya memang kalau persembahan itu menggunakan domba, kemudian dibakar di atas kayu bakar. Nah, ini sudah tersedia kayu bakar, sudah siap, tapi kok dombanya nggak ada. Ishak tidak tahu bahwa perintah Tuhan, Ishaklah yang harus dipersembahkan kepada Allah. Kemudian Abraham hanya menjawab kepada anaknya itu, "Tenang, Allah akan menyediakan." Dengan hati yang tentu saja gelisah. Tetapi akhirnya terjadilah Ishak diikat oleh Abraham dan hendak disembelih dengan pisau yang tajam. Kita bayangkan bagaimana perasaan Abraham, atau mungkin bagaimana perasaan Ishak.
Bahkan ada teolog feminis yang kemudian mengatakan, jangan lupa bagaimana perasaan Sarai, ibu dari Ishak itu. Tentu saja Sarai akan merasa kehilangan atau sedih. Meskipun dalam kisah ini Sarah tidak terlibat. Tetapi kita ingin belajar bahwa Abraham telah mengambil pilihan yang sulit dalam hidupnya. Anak yang dikasihnya dengan sungguh-sungguh ia rela persembahkan kepada Allah. Namun kita tahu bahwa cerita ini berakhir bahagia. Malaikat datang kepada Abraham dan dia mengatakan, Abraham, tahu betul, nyata betul bahwa engkau adalah orang yang takut akan Allah. Lalu kemudian Abraham melihat seekor domba yang tersangkut di belukar di belakangnya, dan kemudian domba itulah yang dipersembahkan kepada Allah untuk mengganti Ishak anaknya. Nah, akhir cerita, Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Karena apa? Karena Tuhan menyediakan domba itu dengan sungguh-sungguh sehingga Ishak tidak jadi dibunuh dan dikorbankan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, istilah Tuhan menyediakan dalam bahasa Ibrani disebutkan Yahweh Yireh, atau dalam bahasa Inggris terkenal dengan sebutan Jehovah Jireh, begitu sering menjadi semboyan atau slogan di banyak persekutuan, banyak gereja, atau menjadi istilah yang gemar diucapkan, ditulis oleh banyak orang Kristen, Jehovah Jireh, yang berarti Tuhan menyediakan. Kalau dalam bahasa Latin terkenal dengan istilah Providentia Dei, sebuah penghayatan bahwa Allah, Dei, Deo, itu menyediakan, to provide segala yang kita butuhkan, segala yang menjadi apa yang menjadi berkat bagi manusia. Dan hari ini kita ingin belajar bahwa sesungguhnya Jehovah Jireh, Yahweh Yireh, Tuhan menyediakan. Kiranya menjadi penghayatan iman kita semua yang masih hidup di zaman ini. Mungkin kita bukanlah orang yang diuji sedemikian hebat seperti Abraham, tapi kita punya pergumulan kita masing-masing. Tetapi menurut saya, Providentia Dei atau Allah yang menyediakan itu bukan hanya terjadi pada momen-momen krusial, tetapi juga dalam momen keseharian kita yang barangkali menjadi rutinitas dan kita anggap biasa. Kita memiliki rutinitas keseharian, dan di dalamnya ada berkat Tuhan yang terus tercurah bahkan melimpah, yang seringkali tidak kita sadari. Misalnya berkat kesehatan, tubuh kita cukup sehat, cukup kuat beraktivitas. Itu pun bisa kita hayati, Tuhanlah yang menyediakan tubuh yang sehat dan kuat itu. Bukankah itu pantas disyukuri? Atau kita bisa bangun di pagi hari setelah tidur malam. Bukankah itu juga berarti Tuhan menyediakan hari yang baru, kesempatan yang baru untuk kita berkarya? Atau sesuatu yang kita anggap biasa, makanan, minuman, pekerjaan kita, dan lain sebagainya. Kalau kita menghayati bahwa Tuhanlah yang menyediakan, tentu saja kehidupan kita akan dilingkupi rasa syukur. Dan yang kedua, Tuhan menyediakan seringkali juga terjadi di saat-saat genting, saat-saat yang tepat pada waktunya, seperti yang dialami oleh Abraham misalnya. Atau mungkin di saat kita mengalami pergumulan, rasa cemas, takut, dan khawatir, ada banyak orang yang bersaksi, ternyata Tuhan menyediakan jalan keluar, menyediakan solusi, menyediakan jawaban. Sekalipun ada suasana yang sempat bingung, panik, takut, dan cemas, ternyata di endingnya adalah happy ending. Allah menyediakan jawaban tepat dan indah pada waktunya. Tentu hal itu juga perlu kita respons dengan ungkapan syukur yang begitu luar biasa kepada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita belajar dari seorang Abraham dan Ishak dan juga Sarah, bagaimana Allah memiliki rencana yang indah dalam kehidupan kita. Terkadang barangkali iman kita diuji dengan sesuatu yang kita anggap buruk, kita anggap negatif, yang menakutkan kita. Namun satu hal yang perlu kita yakini adalah bahwa Tuhan pasti menyediakan jawaban, solusi, dan berkat bagi kita
pada waktunya. Maka mari kita terus meyakini bahwa di tengah suka duka yang datang silih berganti dalam kehidupan kita, Tuhanlah yang menyediakan berkat pertolongan tidak pernah berhenti. Yahweh Yireh, Tuhanlah yang menyediakan. Maka mari kita jalani kehidupan kita dengan penuh syukur dan penuh pengharapan. Tuhan memberkati. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji